Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lutna Amida. Kali ini kita akan belajar mengenai objek interface. Jadi objek interface ini merupakan bisa diartikan sebagai kontrak perjanjian implementasi metode yang harus ada pada setiap kelas yang menerapkan interface. Penerapan interface sebenarnya hampir sama dengan abstrak kelas yang kita bahas sebelumnya, walaupun ada penulisan ada beberapa perbedaan. Penulisannya hampir sama dengan pembuatan kelas, hanya digantikan dengan kata interface, dan penerapan interface pada kelas menambahkan kata implements setelah nama kelas dan diikuti dengan nama interface. Kita langsung ke contoh codingnya di sini. Di sini untuk pembuatan objek interface dia menggunakan kata interface di depannya, sedangkan untuk pembuatan abstrak class kemarin kita menggunakannya dengan menambahkan kata abstrak. Kemudian untuk penerapan di kelasnya kita menggunakan kata implements diikuti dengan nama kelasnya. Kemudian perbedaannya dengan abstrak class, kita menggunakannya extends. Dengan kalau objek interface kita bisa menambahkan implements untuk penerapannya. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan interface ini, yaitu yang pertama, interface tidak dapat berisi metode biasa yang biasanya dengan menuliskan isi dari metode, tetapi cukup dengan menuliskan nama metode saja. Jadi di sini untuk objek interface dia bisa berisi metode namun hanya nama metodenya saja, jadi tidak bisa diisikan dengan menambahkan isi dari metode, tidak seperti abstrak class yang dia bisa diisi dengan isian dari metodenya. Kemudian semua metode di dalam interface harus diimplementasikan ulang oleh setiap kelas yang menerapkannya. Jadi untuk metode dari objek interface ini harus diimplementasikan kembali di dalam setiap kelas. Di sini ada metode aktivasi, isi pulsa, kemudian di kelas handphone juga harus diterapkan untuk aktivasi dan isi pulsa jika dia menerapkan implements dari objek interface untuk SIM card. Kemudian sama juga untuk smartphone, dia mengimplementasikan metodenya berupa aktivasi, isi pulsa, dan format. Ketiga ini digunakan dan diimplementasikan kembali karena dia mengimplements objek interface dari SIM card dan juga memory card. Kemudian metode pada interface harus diset sebagai public atau tidak ditulis sama sekali, karena kalau tidak ditulis sama sekali seperti ini dia otomatis akan menganggapnya sebagai public. Kalau kita ingin tulis juga bisa public kemudian nama metodenya di dalam objek interface. Kemudian metode yang berasal dari interface harus diset sebagai public pada kelas yang menerapkan interface. Jadi ketika kita mengimplementasikan ulang metode pada kelas, ia harus menerapkan interface yang tidak boleh menggunakan private atau protect, jadi dia harus bersifat public. Kemudian interface juga dapat diturunkan seperti halnya kelas, yaitu dengan menambahkan extend. Jadi kita bisa menambahkan extend juga. Setelahnya nama interface anak diikuti nama interface induknya. Nah, interface dapat memiliki konstanta seperti halnya kelas.
Selain itu, sebuah kelas dapat menerapkan banyak interface dengan menyebutkan semua interface setelah kata implements dengan dipisahkan tanda koma. Contohnya seperti ini. Kelas smartphone implements, dia mengimplement objek interface SIM card, objek interface method card. Nah, pada contoh script ini kita membuat dua interface, yaitu interface SIM card dan juga memory card. Interface SIM card memiliki dua metode, yaitu metode aktivasi dan juga metode isi pulsa. Yang keduanya bersifat public. Sedangkan interface memory card hanya memiliki satu metode, yaitu format. Selanjutnya kita membuat dua kelas lagi, yaitu kelas handphone dan kelas smartphone. Di dalam kelas handphone, dia mengimplementasikan objek interface SIM card, yang dimana dia harus menerapkan metode aktivasi dan juga isi pulsa. Kemudian pada kelas smartphone, karena dia menerapkan kedua interface, yaitu SIM card dan juga memory card, maka setiap metode baik pada interface maupun SIM card, baik pada memory card maupun SIM card, harus dibuat ulang dengan menyertakan isi metodenya. Jadi metode aktivasi, isi pulsa, dan format ini semuanya harus dibuat ulang dan menyertakan dari isi metodenya. Selanjutnya ada perbedaan yang lumayan besar untuk abstract class dan interface. Untuk abstract class, di abstract class kita bisa mengisikan metode baik abstrak maupun non abstrak. Sedangkan di objek interface kita hanya boleh berisi abstrak method. Lalu untuk di abstrak class kita bisa mendeklarasikan konstan dan instance variable. Sedangkan di objek interface kita hanya bisa mendeklarasikan konstan. Secara implisit, variabel yang dideklarasikan di interface dia bersifat public, static, dan final. Sedang kalau di abstract class dia metodenya boleh bersifat static dan final. Sedangkan untuk di objek interface dia tidak boleh bersifat static dan final. Kalau di abstract class, dia satu abstract class hanya bisa menginstan satu abstract class lainnya. Sedangkan untuk di objek interface dia bisa menginstan satu atau lebih dari interface lainnya. Kemudian di abstract method juga, satu abstract class hanya bisa menginstan satu abstract class dengan mengimplement beberapa interface. Sedangkan di interface dia hanya bisa menginstan interface lainnya, namun tidak bisa mengimplement kelas atau interface lainnya. Nah, demikian penjelasan untuk pembelajaran mengenai objek interface. Selanjutnya kita akan belajar mengenai autoload di video berikutnya. Terima kasih.